Assalamualaikum galo-galo. Apa kabar budak lawang? Aman? Semoga lapang Ketemu lagi kita di Palpres Official Samuakas. Seperti biasa, dicerita kabar kriminal yang terangkum selama sepekan. Oke, tak nunggu lama, jangan kemana-mana, tonton sampai habis, biar tak salah paham. Ini dia kasus kita pertama. Kepolisian Resort Mubah musnahkan barang bukti haram berupa zat adiktif dengan cara di blender sampai habis tak bersisa. BB ini disita dari banyak bandar, salah satunya Holiday, yang terpaksa harus dihilang ke. Total nilai BB itu sebanyak 1,5 miliar rupiah. Ya sama nalang kebanyaknya. Kapolres Mubah AKBP Erling Tangjaya memimpin langsung pemusnahan zat adiktif senilai 1,5 miliar di Aula Alex Nurdin belum lama ini. Barang haram ini dimusnahkan dari penangkapan sejumlah tersangka, di antaranya tersangka Holiday, warga Kecamatan Babatoman. Tersangka terpaksa digugurkan karena mencoba melawan petugas. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 1 kg barang berbentuk kristal tersebut. Jadi kalau jumlah barang yang dimusnahkan tadi itu 1,5 kilo. 1,5 kilo itu kalau dirupiahkan ya bisa 1,5 miliar Pak. Sebenarnya kalau peredaran narkoba ini dari dulu juga tinggi ya. Cuman untuk mengungkapnya ini juga kita kesulitan. Harus memang ada informasi-informasi yang kita dapat dari warga kita, dari masyarakat kita, terutama tokoh-tokoh agama yang sangat tidak mengkehendaki adanya peredaran narkoba di lingkungannya. Nah, kalau yang kemarin ini kita bersyukur karena tokoh itulah yang banyak memberikan informasi tentang peredaran narkoba yang ada di Tanjung Utara ya, Tanjung Agung Utara di Lais. Lebih jauh, kata Kapolres, keberhasilan mengungkap peredaran ini merupakan keberhasilan bersama dan juga keberhasilan masyarakat yang turut serta mengungkap peredaran barang tersebut. Sementara, Sekda Mubah Apriyadi mengapresiasi pengungkapan yang dilakukan jajaran Polres Mubah. Dia berharap usaha ini bisa menyelamatkan generasi muda dalam meraih impian. Reporter dan juru kamera, Firdaus, palpres.com. Belasan pelaku yang gawe ke aksi pungutan liar sama supir truk di beberapa lokasi simpang lampu merah akhirnya diambek polisi. Modus ngamen dipakai untuk nutup kelakuan nyemelo ini. Di antara 11 wong ini, ada 8 pelaku diduga masih di bawah umur. Mumpung kamu masih muda, mulailah cari gawe halal. Kalau lah tua, saro nak berubah. Inilah para pelaku yang kerap melakukan aksi pungutan liar kepada sopir truk di persimpangan jalan. Mereka harus berhadapan dengan hukum setelah diamankan anggota Satreskrim Polrestabes Palembang belum lama ini. Para pelaku yang diamankan ini melancarkan aksinya di sejumlah lokasi, mulai dari Jalan Yusuf Singkade Kane, tepatnya di lampu merah flyover Simpang Nilakandi, hingga simpang lampu merah Macan Lindungan. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setiaji mengatakan, tertangkapnya para pelaku ini berdasarkan informasi masyarakat dan media sosial. Dari 11 pelaku yang diamankan, 8 orang berusia di bawah umur dan 3 orang sudah dewasa. Dari pengungkapan ini tentunya juga dari informasi masyarakat, khususnya melalui viral di beberapa media sosial yang ada di Palembang, sehingga kami lakukan pengungkapan ini. Ada 11 tersangka yang sudah kami tangkap dengan berbagai barang bukti, uang tunai, dan juga senjata tajam. Mereka akan dijerat pasal berlapis dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara. Sementara itu, salah seorang pelaku berinisial DE berdalih hanya ikut-ikutan saja.
Modus yang dilakukan dengan cara mengamen. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Najamuddin, tersangka yang melukai Kadispora Okus, akhirnya diserah ke keluarganya ke polisi setelah sebelumnya sempat kabur sembunyi. Pelaku melukai AY yang baru balik sesudah hadir di pesta kawinan salah satu warga di Maroduo. Motif kejadian ini diduga sakit hati karena sudah ngancur ke rumah tangga pelaku. Kalau sakit hati memang susah obatnya. Pelaku pembacokan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, AY, Ahad lalu berhasil diamankan. Tersangka Najamuddin diketahui membacok korban usai menghadiri pesta pernikahan warga di Kampung Tanding, Kelurahan Pasar, Kecamatan Muara II, diserahkan keluarganya Selasa lalu. Kapolres Oku Selatan, AKBP Zulkarnain Harahap, SIK, didampingi Kasat Reskrim, AKP Apramiko SIK, mengatakan tersangka diserahkan keluarga setelah sempat kabur usai kejadian tersebut. Sebelumnya, pelaku diburu petugas di rumah, tempat kerja, hingga kebun miliknya, tetapi tidak ditemukan. Tersangka N, di mana tersangka N ini melakukan dengan melakukan pemukulan tangan, kemudian terjatuh, kemudian merasa terdesak akibat dari perlawanan dari korban, kemudian menemukan pisau di sekitar situ, kemudian langsung menusukkan kepada korban. Setelah itu si pelaku melarikan diri. Kemudian pihak Polres Oku Selatan melakukan beberapa kali penggeledahan baik di rumah maupun di tempat bekerja termasuk kebun daripada pelaku. Tidak ditemukan, dan pada malam harinya tadi malam pelaku menyerahkan diri. Sementara itu, tersangka Najamuddin mengaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya membacok korban. Perbuatan itu dilakukan karena korban dia nilai sudah menghancurkan rumah tangganya. Hancurnya rumah tangga saya karena Ahmad Yani. Saya bertanggung jawab dengan kesalahan saya dengan hukum. Dia harus bertanggung jawab, Ahmad Yani. Dia ada hubungan gelap sama istri saya. Ya kapan tuh, Pak? Dari tahun 2018, bulan 9 tanggal 3. Bahkan saya pernah SMS si Ahmad Yani. Atau saya yang nemuin dia di kantor, atau dia yang nemuin saya. Nggak mau masalahnya sampai terjadi kayak gini. Reporter dan juru kamera Andriansa, palpres.com. Askandar bertemu batunya. Akibat keladasan cari duit cara cepet. Sekali ini korban dia rupanya bini polisi. Tidak sedikit yang disikatnya, motor, duit, gelang cincin emas, sama HP. Gatel tangan Sat Intel Polres Prabu Muli dibuatnya. Gawi ladas ini akhirnya berhenti setelah Askandar dikasih timah cendramata. Selamat ya. Gara-gara menodong istri polisi yang berdinas di Polres Prabu Muli, Askandar hanya bisa pasrah saat dibekuk aparat Satreskrim dan Sat Intel Polres Prabu Muli. Tak hanya bakal menekam lama di sel, pelaku juga mendapatkan tindakan tegas terukur dari petugas karena berusaha melawan saat hendak dibekuk. Warga Jalan Ramayana, Kabupaten Prabu Muli Timur ini ditangkap di Desa Peninjauan, tepatnya di SP7 Transbaru, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selasa malam kemarin. Pencurian dengan kekerasan terhadap istri anggota polisi yang dilakukan pelaku dengan benceng itu terjadi pada 2018 lalu di depan Perum GPI Jalan Padat Karya, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Muli Timur. Atas ulahnya, korban Elsa Veronica harus kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat, uang tunai
3,5 juta, gelang emas 2,1 gram, cincin mawar 1 suku, cincin Chanel 1 suku, dan HP Nokia 105. Pelaku ternyata juga terlibat dalam pencurian 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Dedi Rianto, warga Jalan Aribi, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabu Muli Timur pada 2016 lalu. Kapolres Prabu Muli AKBP Siswandi SIK SH MH melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Rahman SH mengatakan pelaku adalah penodong istri seorang anggota polisi menggunakan senjata api rakitan 2 tahun yang lalu. Proses penangkapan begal bersempi yang mana korbannya itu adalah Ibu Bayangkari kita dari Satuan Lalu Lintas. Kasus ini sudah lama, di mana pada saat pelaku melakukan perbuatannya dengan cara dia langsung mencegat ibu tersebut di depan GPI Padat Karya dengan menggunakan sempi. Dan ibu tersebut juga menyatakan bahwa saya ini adalah Bayangkari, tolong bantuannya Pak. Mendengar hal tersebut, malah pelaku tambah ngenes, tambah akan melakukan penembakan. Karena terdengar bunyi pelatuk sempi, baru korban menyerahkan diri, menyerahkan motor dan emas 3 suku. Kerugian sebelumnya itu 21 juta. Hasil pengembangan, pelaku memang sudah biasa residivis, sehingga di pengejaran bisa kami habiskan waktu 2 tahun lebih untuk melakukan proses. Dan akhirnya kemarin kami deteksi pelaku bersama istri mudanya di Pilip 7 di Simalungun Bawang. Sementara di hadapan penyidik, pelaku mengaku telah 2 kali melakukan pencurian sepeda motor demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, bentuk biaya ekonomi karena persalinan dengan rumah di lahan, ada menemui kawan yang di dusun itulah cari pekerjaan. Ada beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu maling bah emang maling kami maling rasa lemak, laju pergi nyari pinjaman sempi. Alasan mau pinjam ke motor yang tadi kami tukar dengan antar ke supaya bang itu percaya kami pinjam sempi. Motor itu kami titip di sana. Sempi minjam di sana. Pinjam di daerah Purun. Reporter dan juru kamera Andrianto, palpres.com. Nah, inilah dia cerita dunia kita. Oke coy, jadilah dulu kabar pekan ini. Untuk budak lorong, jangan buat kerok. Tempat kita aman dimulai dari kamu. Tetap jadi wong baik, terus berbuat baik. Apapun keadaannya, jangan semelo, mulut hati dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak lorong.